jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat waktu luang, yang dengan dua nikmat tersebut pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di subuh ini, kemudian tadabbur Al-Quran kita dicatat sebagai amal soleh di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Para jemaah sekalian, kemarin kita sudah bahas ayat yang ke-25 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna mir rahiqim makhtum ya. Mereka diberi minum dari arak ya. Mereka diberi minum dari arak yang murni ya. Arak yang murni ya. Mir rahiqim makhtum, yang tersegel ya, yang tertutup. Kemarin kita sudah bahas yusqawna berarti maknanya mereka diberi minum ya. Memang kalau kita belajar bahasa Arab ya, beda harokat akan beda makna ya kan. Kalau yusqawna dia diberi minum. Kalau umpama harokat ya-nya itu di fathah, yasqawna mereka minum ya. Ini luar biasanya Al-Quran ya. Jadi kadang-kadang kalau kita baca salah harokat salah makna ya, salah makna. Jadi jangan sampai ya kita betul-betul harokatnya pun juga ini ya. Inilah keistimewaan Al-Quran ya. Ada orang yang kemudian orang-orang zindik atau orang-orang orientalis ya, yang berusaha merubah satu harokat saja dalam Al-Quran, tidak bisa ya. Tidak bisa, karena memang akan diketahui maknanya, akan diketahui bunyinya, serta banyak orang-orang yang memang hafal ya Al-Quran. Apalagi banyak juga orang-orang yang sekarang ini banyak hafal dengan berbagai macam qiraah ya, berbagai macam qiraah. Jadi itu maknanya yusqawna ya. Yusqawna itu diberi minum. Diberi minum itu berarti maknanya didatangkan pelayan kepada para penduduk surga tadi untuk memberikan minum kepada mereka ya. Pelayannya kemarin kita sudah bahas ya. Pelayannya yatufuna mukhalladun ya. Yatufuna mukhalladun ya. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in ya. Yakni pemuda-pemuda ya, yang mereka seusia semua ya. Yatufuna alaihim bildanun mukhalladun idza hasibtahum lu'lu'am mansurah ya. Kamu akan dilayani oleh pemuda-pemuda yang setara semuanya. Am hasibtahum lu'lu'am mansurah. Kamu akan lihat mereka ini idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansurah. Kalau kamu lihat mereka ini seperti mutiara-mutiara ya, yang tersebar. Mutiara-mutiara yang tersebar banyak sekali. Banyak sekali mutiara-mutiara yang tersebar banyak sekali ya. Tersebar banyak sekali. Saking bahasanya ini, saking indahnya, saking saking tampannya ya kan, saking ininya, maka kemudian itu seperti mutiara yang bertebaran. Ini juga nikmat tersendiri ya. Kalau kita bicara duniawi ya, ya, kita masuk ke rumah makan umpamanya yang agak besar rumah makannya, pengunjungnya banyak, namun pelayannya sedikit, kesel nggak? Kesel kan? Kesel.
nggak datang-datang, ya kan? Lama sekali, ya kan? Sudah pesan dari tadi nggak datang-datang, lama sekali. Kesel, ya kan? Di surga nggak ada. Pelayannya itu berserakan seperti mutiara yang berserakan begitu. Jadi mau ke sana ada pelayannya, mau ke sana ada pelayannya, mau minta ini ada pelayannya, mau minta ini ada pelayannya semua. Ya. Berarti itu termasuk apa? Termasuk nikmat tersendiri, ya, nikmat tersendiri. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pelayan-pelayan tersebut, ya. Ini dari sisi pelayannya, ya. Dari sisi khomernya, dari sisi khomernya kemarin kita sudah bahas, la yusaddauna anha wa la yunzifun, ya. Yang tidak memabukkan dan tidak pusing, ya. Tidak bikin orang pusing dan tidak memabukkan. Ini sifatnya khomer di surga, ya. Sifat khomer di surga, ya. Beda dengan sifat khomer di dunia, ya. Pusing, muntah, ya kan? Hilang pikiran, badan capek, marah-marah, macam-macam, ya. Tapi kalau ini enggak, ya. Bahkan ada sungai khomernya, ya kan? Apa ayatnya? Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa, ya. Min kulli samarati wa maghfiratin min rabbihim kaman huwa fin nari kaman huwa khalidun fin nari yusqawna min hamimin faqatta'a am'a'ahum, ya. Demikianlah surga yang dijanjikan pada orang-orang yang muttaqin itu. Di dalamnya itu apa? Ada anhar, sungai-sungai yang min ma'in ghairi asin, dari air yang enggak asin, ya. Dari air yang enggak asin, air yang tawar, ya. Anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Kemudian ada sungai susu yang enggak berubah rasanya. Nah, itu tahu sendiri, ya, susu, ya. Taruh, ya, sudah berubah, rasanya sudah berubah, ya, kecut, macam-macam, ya kan? Nah, tapi di surga ini sungai susu. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Kemudian ada sungai dari khamr yang lezat diminum, ya, yang lezat diminum, ya. Kalau kita ke sungai, ya, kemudian masuk di situ, apalagi itu sungai khamr, minum sepuas-puasnya juga nggak akan ada masalah, iya kan? Minum sekenyang-kenyang juga nggak akan ada masalah, ya. Nggak akan pernah kita merasakan sakit, nggak akan pernah merasa ini, nggak akan pernah, ya. Padahal itu sungai. Silakan kita masuk dalam sungai tersebut, minum sebanyak-banyaknya, ya kan? Minum, pokoknya sambil menyelam sambil minum susu, ya kan? Ini sambil menyelam kita sambil minum khamr, sambil menyelam sambil minum khamr. Wah, subhanallah, ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini sifatnya khamrnya penduduk surga, ya. Yaitu apa? Tidak memabukkan, ladzatil lisyaribin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan baydha ladzatil lisyaribin, warnanya putih, ya. Lezat, nikmat dikonsumsi. Kalau khamr dunia warnanya apa, Pak Ud? Ada warna putih, ada warna putih juga. Ada warna lain, ya? Apa nih? Soalnya pernah kerja di kapal. Orang-orang di kapal banyak yang minum vodka, ya kan? Apa? Vodka, ya. Whisky, ya, vodka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu pelayanan serta khamr. Kemudian makhtum, dia tersegel. Tersegel ini maknanya, kalau kita bicara kenikmatan surga, ya, kita yakin nggak sekarang ini sudah ada belum surga itu? Dengan segala kenikmatannya, dengan segala kenikmatannya yang disiapkan untuk kita sekarang sudah ada belum? Hah? Sudah ada? Sudah ada belum?
Ini keyakinan yang bukan masalah ini keyakinan akidah ini harus diyakini betul. Sudah ada apa belum? Nah, sudah ada. Nah, betul ya. Keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada. Termasuk neraka juga sudah ada, ya kan? Termasuk kenikmatan surga juga sudah ada. Lah minuman ini, khamr ini tersegel, tertutup. Itu nanti siapa yang minum, siapa yang mendapatkan itu sudah ada jatahnya masing-masing, ngerti? Enggak terbuka, sampai nanti kita masuk enggak terbuka segel itu. Ya. Sekarang sudah ada, tersegel. Untuk siapa? Nah, ya untuk kita yang masuk, ya kan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya, mudah-mudahan termasuk di dalam. Tenang aja, itu sudah ada namanya itu, sudah ada segelnya. Iya, Khomer anding Pak Ud, ya. Khomer anding Pak Ud. Amin, ya kan. Amin, ya. Nggak bakalan terbuka, aman sampai ratusan tahun, ribuan tahun, sampai nanti hari kiamat, sampai kita masuk surga, baru kemudian dikasihkan diminum. Dan semua orang jatahnya masing-masing. Nggak mungkin orang akan ngambil punyanya orang ini, ngumpulkan punyanya orang ini, nggak mungkin. Semua orang ada jatahnya masing-masing, sudah ada segelnya masing-masing. Ini siapa, ini sudah ada semuanya. Subhanallah. Itu maknanya apa? Makhtum, ya. Maknanya tersegel, ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya. Ini mana ini penterjemahnya ini, ya? Sakit. Masya Allah, ya. Sakit, ya. Ganti Pak Ud, coba Pak Ud. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Baik. Khitamuhu misk, laknya atau segelnya itu dari kasturi, ya. Para ulama menafsirkan ada 3 penafsiran khitamuhu misk. Ibnu Abbas menafsirkan yang pertama, khitamuhu misk itu adalah akhir minumannya itu kasturi. Khitamuhu misk. Ya, khitamuhu misk. Laknya itu maknanya akhirnya. Akhir minumannya itu, akhir minuman khamrnya itu kasturi. Aromanya kasturi. Akhirnya khitam, ya. Khitam itu kan khotam itu sama saja, ya. Khotamul anbiya. Berarti nabi yang terakhir. Ya kan? Penutup. Sama saja. Bisa dimaknai dia yang terakhir. Jadi kalau minum khamr ini sampai habis, terakhirnya itu wangi kayak misek, kayak kasturi. Ya, tahu kasturi ya? Pernah beli? Nggak ada di sini, ya. Itu memang kalau asli kasturi memang nggak ada, mahal, ya. Itu kalau dari temboloknya rusa di sini nih, ya. Rusanya itu pun rusa yang langka, yang adanya cuma di Tibet saja, ya. Ini kalau jatuh, ya, diambil sama orang nanti diolah jadi minyak wangi kasturi. Itu mahal sekali, luar biasa mahalnya. Yang asli ya tadi ya kasturi. Kalau minyak yang sekarang ya baunya aja, bau kasturi macam-macam. Iya kan? Tapi kalau asli kasturinya ini luar biasa mahalnya, ya kan? Dan baunya itu halus, tahan lama. Halus, lembut, tahan lama. Pernah bau minyak wangi saya nyegrak baunya nyengak, ya. Ada enggak? Ya. Kita sampingnya itu rasanya kayak pusing, ya kan? Kayak pusing. Ada minyak wangi begitu, ya? Itu minyak wangi, ya kan?
tapi bikin orang pusing. Tapi ini enggak. Begitu selesai minum habis, baunya wangi, halus, lembut, tahan lama. Akhirnya itu. Jadi kalau kita minum sesuatu, itu kalau minuman mesti ada sisa-sisanya, ampasnya. Tahu kan? Minum kopi umpama. Beda ampas, ya kan? Ada itu, ya kan? Tapi ini nggak ada, bau kasturi, bau harum. Nah itu apa fungsinya? Fungsinya ya supaya apa? Habis minum, pengen minum lagi, ya kan? Harum, pengen minum lagi, ya kan? Pengen minum lagi. Soalnya apa? Sudah selesai, tapi masih terasa enak sekali anunya, ya kan? Baunya itu. Ya? Ini apa namanya? Makna yang pertama ya. Makna yang kedua, khitamuhu misk, ya, khitamuhu misk itu adalah khalituhu, yaitu campurannya. Khitamuhu misk itu maknanya khalituhu, itu campurannya. Berarti campurannya itu misk, campurannya itu kasturi. Paham ya? Jadi khamrnya ini campurannya kasturi. Jadi diminum sejak awal, begitu minum tegukan yang pertama sudah harum kayak kasturi. Kenapa? Karena campurannya kasturi. Jadi begitu diminum sejak awal sudah bau kasturi, harum. Minum harum. Ya. Itu makna yang kedua ya, campurannya. Ya. Kalau penafsiran yang pertama tadi penafsiran Ibnu Abbas, kalau yang kedua ini penafsiran Ibnu Mas'ud ya. Jadi itu maknanya apa? Khalituhu, yaitu apa? Campurannya. Jadi campurannya khamr ini adalah kasturi. Jadi kalau campuran beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi minum, baru terakhirnya baru bau kasturi. Tapi kalau ini sejak pertama sudah baunya bau kasturi. Ya, baunya bau kasturi. Atau makna yang ketiga, segel, tutupnya. Tutupnya dari kasturi, ya kan? Tutupnya dari kasturi, ya. Nah, itu tiga makna ini tidak berlawanan, tidak bertentangan ya. Bisa digabungkan menjadi satu ya kan? Bisa digabungkan menjadi satu ya. Tutupnya kasturi ya kan? Kemudian minum bau kasturi sampai habis pun masih bau kasturi ya kan? Ini adalah penafsiran para ulama tentang makna khitamuhu misk. Nah, inilah apa namanya makna daripada khitamu ya misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tadi apa artinya? Yang untuk demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Wa fi dzalika, dan untuk yang demikian itu. Ya, dan untuk yang demikian itu. Untuk yang demikian itu maksudnya yang apa? Hah? Kenikmatannya. Enggak usah, keringat dingin. Apa namanya? Fi dzalika falyatanafasul. Untuk yang demikian itu hendaklah berlomba-lomba. Yang demikian itu, untuk yang demikian, untuk yang hal itu. Itu apa maksudnya? Hah? Untuk yang minum khamrnya berarti? Hah? Ya? Nah, ini ayat yang ini. Kan ini yang ini tadi, minum khamr ini. Ya, wa fi dzalika, dan yang untuk yang demikian itu minum khamr ini, ya kan? Bisa maknanya itu. Bisa maknanya apa? Itu. Dan untuk yang minum khamr seperti itu, hendaklah kalian berlomba-lomba. Kenapa Allah sebutkan begini? Banyak orang yang kemudian apa? Lebih memilih khamr dunia daripada khamr akhirat ini. Paham ya?
Meskipun bisa juga maknanya setiap kenikmatan yang ada dalam surga, semua kenikmatan yang ada dalam surga hendaknya kalian berlomba-lomba. Tapi kalau menurut ayat ini, ya kan, sebelahnya ayat ini, maka untuk minum khamrnya itu kalian hendaknya berlomba-lomba. Bisa, boleh saja. Boleh saja, ya kan? Dan betul, ya kan? Berlomba-lomba untuk minum di surga. Minum apa? Minum khamr. Coba berlomba-lomba minum khamr di dunia. Kuat-kuatan Nabi berempa krat. Ya. Ayo, bang, mengkuat ya, sepolo ya. Hah? Engkau saya macet. Ya. Untuk apa berlomba-lomba itu? Ya. Tapi berlomba-lombalah untuk minum khamr di dunia ini. Boleh. Boleh berlomba-lomba minum khamr di dunia ini, boleh. Berarti maknanya apa? Maknanya begini berarti, ya kan? Berarti ada orang yang kemudian terhalang minum khamr di akhirat ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia minum khamr di dunia, ya kan? Nah, itulah kebanyakan manusia tertipu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan detail di sini, detail. Hendaklah untuk khamr itu kalian berlomba-lomba. Jangan kalian berlomba-lomba khamr di dunia ini. Untuk apa? Ya kan? Badan sakit, ya kan? Pikiran hilang, ya kan? Marah-marah, ya kan? Pokoknya semua serba merusak. Semua serba merusak, ya kan? Nah, maka untuk yang demikian itulah hendaklah kalian berlomba-lomba. Atau kemudian secara umum, ya, secara umum. Nah, inilah yang dianjurkan oleh syariat kita, ya. Secara umum kita harus berlomba-lomba mengejar kenikmatan-kenikmatan di akhirat, ya. Kenikmatan-kenikmatan di akhirat, ya. Jadi alhamdulillah, bagaimana? Pertanyaannya tentunya adalah bagaimana caranya kita ini berlomba-lomba dalam mendapatkan ini, ya kan? Bagaimana caranya, ya kan? Sebab kalau kita lihat para sahabat, ya, kita lihat para sahabat dan kemudian kita lihat hampir semua lah para ulama zaman dulu, ya, mereka kemudian yang paling banyak mereka lakukan adalah berlomba-lomba dalam masalah akhirat ini, ya. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fatunafisuhu fil akhirah. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kalau ada orang, ya, mendahului kamu, ya kan, mengejar kamu dalam urusan dunia, maka kejar dia dari urusan akhirat. Ya? Kalau ada orang, kalau kamu lihat orang, ya, mendahului kamu, ya, dari urusan dunia, dahului dia dengan urusan akhirat. Paham ya? Nah, jadi kalau kita lihat orang dahulu kita dari urusan dunia, jangan ikut berlomba-lomba ngejar itu, tapi kejar dia dengan akhirat kita. Ya? Kejar dengan akhirat kita. Angkean di sepeda motor, ya kan? PCX, Nmax, ya, bangun di sepeda ontel, ya kan? Kejar dengan urusan akhirat. Caranya bagaimana? Oh, tangkeja andi motor becek, keng mau sholat, cek geluan dia, kudu geluan engkau. Meskipun saya naik sepeda, nggak kalah dengan dia yang kemudian naik motor. Selalu kejar begitu, ya kan? Langsung datang di shop yang pertama, meskipun naik sepeda, meskipun pakai motor yang jelek. Dia yang motor yang baik, motornya bagus, terlambat, ya kan? Ya,
Rosak sepeda dunia. Jadi setiap urusan dunia kita dikalahkan, kejar dengan urusan akhirat, ya kan? Nah, itu pokoknya terus berlomba-lomba. Orot lo apa-apa, saya penting kok lo telat. Orot saya penting kok begitu, ya kan? Perbanyak urusan akhiratnya, jangan sampai kalah sama dia. Tapi kalau dianya sama, ya itu sudah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana para sahabat, ya. Dahaba ahlud dusur bil ujur, ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, mereka itu orang-orang kaya itu mendahului kami ya Rasulullah. Ya. Loh kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami salat, ya kan? Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, kami enggak bisa ya Rasulullah. Ini yang diirikan oleh sahabat, bukan kayanya yang diirikan, ya, bukan kayanya yang diirikan oleh sahabat ini amalnya, sama puasanya sama-sama puasa, sholat sama-sama sholat, sogi, ya kan, sogi, infaknya banyak, saya enggak ya Rasulullah. Rasulullah bilang tenang saja, ada yang menyamai mereka, ya kan. Kulli tahmidatin shadaqata wa kulli tahlilatin shadaqata wa kulli tasbihatin shadaqata wa kulli wis pokok tasbih, tahlil, ya, pebanyak. Ya kan? Pokok pebanyak, ya kan? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya kan? Allahu Akbar 33 kali. Tambah 1 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa ala kulli syai'in qadir, genap 100. Itu kamu kerjakan. Itu menyamai mereka. Dikerjakan oleh para sahabat ini, dikerjakan. Habis itu dikerjakan, ya Rasulullah, mereka ngerjakan sama juga ya Rasulullah. Mereka juga dengarkan hadis itu ya Rasulullah, ya. Mereka ngeding kia ya Rasulullah. Orang yang soginya ngeding kia ya. Nah, akhirnya Rasulullah bilang apa? Dzalika yu'tihi may yasha, ya kan? Ya itulah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dikehendaki. Mana yang lebih baik berarti? Kaya apa melarat? Hah? Sogi, ya kan? Sogi. Kok bisa infak bukan melarat, ya kan? Terus nyumbang masjid nanti PC. Terus nyumbang sumur lo andi PC, terus nyumbangnya lo andi PC, ya kan? Kalah. Saya nyumbang masjid, pahalanya sebanyak orang yang sholat di masjid, ya kan? Saya nyumbang, ya kan? Andi pahalanya, ya kan? Wah, kalau bisa ini, ya. Nah, itu tidak dilarang juga, ya. Tidak dilarang. Silakan berlomba-lomba dalam urusan itu tidak apa-apa, silakan, ya. Yang penting niatnya, ya. Sekali lagi, niat daripada kita berlomba-lomba dalam masalah itu, ya. Kalau kita pengen kaya, ingat niatnya, ya kan. Kalau kita pengen kaya, ingat niat kita. Apa niat kita, ya kan. Kalau niat kita baik, boleh, ya. Itu mengalahkan orang-orang yang miskin. Makanya kemudian orang miskin memang masuk surga duluan karena hisabnya nggak ada. Mau yang dihisab apa, ya kan? Harta nggak ada, ya kan? Bitong apa? Saya bitong, ya kan? Oh, tengah saya bitong, ya kan? Nggak ada. Masuk surga sahris. Orang saya kaya, bitong rapi. Hartanya orang kaya itu halalnya dihitung, ya kan? Haramnya jadi siksa. Jadi jangan kira meskipun kita punya harta halal nggak dihitung. Tetap meskipun kita ini kerja halal, ya kan, kerja halal nih, ya, banyak harta kita halal ini, tetap dihisap, tetap dihitung, ya kan, zakatnya lah, infaknya lah, apalah semuanya dihitung, meskipun halal. Kalau haramnya jelas siksa, ya kan? Nah, itu bisa masuk surganya memang agak belakangan, ya kan? Tapi nanti kalau sudah masuk, wah, derajatnya bisa di atas karena banyak amalnya, ya.
Ada orang masuk pintu surga melalui pintu sedekah. Ya kan? Melalui pintu sedekah. Orang miskin nggak bisa melalui pintu sedekah, ya kan? Ya, dia malah nerima sedekah terus, ya kan? Nggak bagus ya menerima sedekah terus, ya kan? Al yadul uliya khairum minal yadis sufla, ya kan? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya kan? Terai beri terus, ya kan? Kalau bisa kaya, asal niatnya betul, ya, asal niatnya baik, ya. Nah, itulah para sahabat, ya, berlomba-lomba dalam masalah akhirat, ya. Kemudian bagaimana caranya kita berlomba-lomba, ya? Tentunya yang harus kita lakukan adalah dua hal, ya. Dua hal yang kita lakukan, yaitu memperbaiki hubungan kita hablum minallah dan hablum minannasnya, ya. Ini yang harus kita perbaiki. Hablum minallahnya apa? Salat. Ya kan? Terutama salat. Ini yang harus kita mutanafisun. Berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Nah, tadi itu, ya kan, sampai sop pertama. Keneng orang dia, ya kan? Motor genteng sop pertama, engkau motor sop ketelok, kalah kabeh, ya kan? Kalau bisa sop pertama itu hablum minallah harus baik, ya, semuanya, baca Qur'annya hablum minallah, ya kan, harus baik baca Qur'annya, ya, setiap hari jangan sampai nggak baca Qur'an, ya. Biar sedikit yang namanya baca Quran itu tahu nggak tahu artinya, Pak, insya Allah hati tenang, ya, lebih tahu lebih tahu artinya akan lebih bagus, ya. Tapi meskipun nggak tahu, insya Allah, ya, akan membawa ketenangan dalam hati kita. Jangan sampai tinggalkan, ya. Kalau bisa, ya, jangan sampai tinggalkan, ya. 10 ayat, 20, ya kan, setengah juz, ya kan. Jangan sampai tinggalkan, ya. Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ya kan. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya kan, maka satu kebaikan akan dibalas menjadi 10, ya kan, kebaikan, ya. Baca Quran, ya. Apalagi sholat, baca Quran, perbaiki, berlomba-lomba, ya kan, berlomba-lomba untuk kemudian sholatnya berlomba-lomba, ya kan, baca Qurannya berlomba-lomba, ya kan, begitu terus, ya, begitu terus, ya. Yang kedua, hablum minannas, ya kan, dan hablum minannas yang paling dianjurkan, yang paling diutamakan, berbakti kepada kedua orang tua, ya, mumpung ada kesempatan, ya, mumpung ada kesempatan, ya. Ini hablum minannas yang paling diutamakan. Kalau dengan orang baik, dengan tetangga baik, dengan ini baik, dengan orang tua nggak baik, percuma. Bukan hablum minannas, ya. Hablum minannas yang paling utama adalah apa? Orang tua, ya, mumpung masih ada orang tua. Masya Allah, ya. Ada kisah fakta ini di Saudi, ya, pernah terjadi kasus. Ada seorang ibu, ya kan, dia punya 2 orang anak, ya. Dia punya 2 orang anak. Satunya tinggal di kota Saudi, satunya agak di pedalaman, ya kan. Terus anak sama 2 orang anak ini, ya, 2 orang anak ini nggak terima. Pokoknya kakaknya bilang ibu tinggal di rumah saya, adiknya bilang ibu tinggal di rumah saya. Nggak terima, ya. Kakaknya nggak terima, adiknya nggak terima. Kakaknya nggak terima, adiknya nggak terima. Pokoknya sampai berantem, sampai ke pengadilan. Subhanallah, sampai pengadilan, aneh, ya kan? Sampai masuk ke pengadilan sama ibunya. Ini kasus apa, Bu? Ini kasus anak saya mau merawat saya dan dua-duanya nggak terima, ya? Dua-duanya nggak terima, dua-duanya nggak
nggak terima. Satu pingin merawat saya, satunya juga pingin merawat saya. Ini dua orang anak ini. Andi anak lema, andi anak petok. Andi anak lema ada sing orang tua anak kabeh ya kan. Wis norok ae debein ya kan. No situnga njok norok ae debein. Situnga norok ae debein. Engkok nang romana korang anu, engkok tang Roma bedebine engkok tak nyaman tang bine dia ya kan. Tang anak dia. Macam-macam berbagai macam alasan. Hati-hati, ya kan? Mumpung masih ada orang tua, ya. Jangan sampai kemudian orang tua kita datang, kalau jangan sampai kita kemudian datang pas orang tua meninggal. Dolim betul, dosa betul itu orang, ya kan? Pas giliran orang tua sakit ada saya datang, ya kan? Pas giliran mate datang kapi, datang kapi, ya kan? Langsung bicara warisan semuanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sampai dibawa ke pengadilan. Dua orang ini dibawa ke pengadilan. Terus di pengadilan nggak terima juga. Ya. Adiknya nggak terima, kakaknya nggak terima. Terus kata hakimnya bilang apa? Bingung ini hakimnya, mana yang mau diputuskan? Terus diserahkan ke ibunya. Sudah Bu, ini keputusan saya serahkan ke ibu saja. Ibu pilih yang mana? Ibunya juga bingung. Ini kakak, ini adik. Ya. Terus ibunya bilang apa? Wahai hakim, ya, sungguh kedua orang anak saya ini ibarat dua mata saya katanya. Ya, ibarat dua mata saya. Ya. Kakaknya itu mata kiri saya, adiknya itu mata kanan saya. Terus saya pilih mana? Ya, dua mata saya ini. Ya. Itu saking berat. Akhirnya apa? Ibunya milih apa? Saya milih mata kanan saya. Karena apa? Karena dia adiknya itu. Ya. Jadi mengorbankan mata kirinya yaitu kakaknya. Itu habis sidang, habis diputuskan, kakaknya nangis sejadi-jadinya. Kakaknya nangis ya, sejadi-jadinya. Kenapa? Dirawat sama adiknya. Subhanallah. Ya. Hati-hati ya. Mumpung punya orang tua ya. Mumpung punya orang tua. Jangan sampai ada orang tua enggak menjadikan kita masuk surga. Ya? Jangan sampai, ya kan? Hah? Diributin anaknya. Diributin. Warisannya. Itulah, ya. Hari ini kita bangga. Mungkin hari ini kita bangga. Anak saya luar negeri situng kasa, bangga kita, ya kan? Bangga. Tapi nanti di akhir hidup kita akan menderita, ya kan? Kita akan menderita, ya kan? Kita telepon bapak ada teroano, ya kan? Ada saya nganter. Lah wis Pak, naik Grab bayi, naik anang yakin kok saya majer, kerem pesenan lagi, transfer, ya kan? Wis minta tolong dak anu bae lagi pesenan kok saya apa begitu? Apa begitu? Enggak, orang tua enggak begitu. Kalau ada orang tua begitu, bisa. Ya kan? Ada seorang, ya, kadang-kadang kita lihat ada orang tua, ya kan? Pergi ke rumah sakit sendirian, ya kan? Antri, ya kan? La haula wala quwata. Gimana anak-anaknya? Ya? Dia kadang-kadang nunggu di situ antri lama, ya kan? Ya? Makanya Nabi bilang apa? Siapa yang merawat orang tuanya di usia yang tua, maka dia pasti masuk surga. Ya, ya memang usia tua. Memang usia tua ini memang kadang-kadang bikin susah, ya kan? Bikin susah. Tapi antum pikir, ya kan? Ketika orang tua kita punya anak 5, punya anak 6, punya anak 7, ya kan? Semuanya dirawat oleh 2 orang. Masa yang 7 orang nggak bisa merawat 2 orang? Kebangetan namanya, ya kan? Di mana itu balas budinya? Akhlaknya di mana itu? Ibunya dulu, bapaknya dulu merawat 7 orang, merawat 5 orang. Sudah besar,
yang 5 orang ini ngerawat ibunya satu nggak bisa. Gimana coba? Iya kan? Mana itu anak yang pikiran anak seperti itu gimana coba? Ini ya Allah alam besar ya. Coba direnungkan kembali sebagai anak pada orang tua. Ini hablum minan nas yang paling utama ini ya. Man ahabbun nasi bi husni sahabatihi ya Rasulullah. Mana yang orang yang paling aku ini ya Rasulullah? Qala ummuk ya kan? Qala siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ya kan? Rawat. Ya. Bapak, ibu sama saja dirawat. Yang sudah tua, angkat, gendong. Ya kan? Angkat, gendong, tuntun. Jangan malu, ngapain malu? Ya kan? Sama orang tua sendiri. Ya. Angkat, gendong, ya kan? Mungkin namanya orang tua, ya kan? Sudah mau sudah nggak kuat, sudah kencing di pampers, ya kan? Di atas kasur, rawat dengan sabar, rawat dengan ikhlas. Jangan keluh kesah, ya kan? Jangan keluh kesah. Dulu orang tua juga kita nggak keluh kesah ngurusi kita, ya kan? Kita kadang-kadang juga pulang sekolah berak di celana dikatok, ya kan? Ya kan? Pulang sekolah berak di katok. Orang tua yang dengan sabar membersihkan ini, besoknya lagi gitu lagi, orang tua sabar. Sekarang orang tua kita mungkin nggak bisa, ya kan? Seperti itu keadaannya, kita kemudian jijik, ya kan? Kemudian kita nggak mau. Apalagi anaknya laki-laki semua, ya kan? Laki-laki semua saling lempar tanggung jawab semua, ya? Norok beengbai. Nggak ada yang kemudian saling berebut, lah wis, malah norok engkau bayi ibu, norok engkau bayi. Semua saudaranya begitu mestinya. Hanya bisa dibagi, ya kan? Ya wis norok eda, engkau. Sampai ada yang ibunya dibagi. Pokong nang Roma naheda sebulan. Laki kotu tang Roma sebulan. Kotu tang Roma sebulan. Sampai segitunya anak itu pengen merawat orang tuanya itu. Subhanallah ya. Senang kalau punya anak seperti itu, ya. Tapi kalau sudah punya anak yang tadi saya bilang, ya kan? Engkau aterakin ngamur ya, engkau beda rapat ya, beda meeting, beda apalah tampuk ya, jaga tampuk ya, kayak mau jaga lagi kecak orang lagi ya. Wes bapak minta antar be, bu minta antar be, la haula wala quwata illa billah. Ya mertua manzali, mertua sebagaimana orang tua, ya kan? Rawat ya. Semuanya rawat dengan baik ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu hablum minallah, itu kejar. Pokoknya hablum minallahnya kejar, hablum minannasnya sama orang tua kejar, insyaallah dapat surga. Udah enggak ada cara lagi. Ya kan? Pokoknya itu berlomba-lomba, ya. Alhamdulillah ya, masih punya ibu, punya bapak, ya kan? Kesempatan emas, ya. Sekali lagi kesempatan emas, ya kan? Untuk bisa masuk surga, insyaallah. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Sebelum itu, Iya. kalau seperti kita ini kan sudah banyak yang nggak punya orang tua. Ya apa untuk berbakti kepada orang tua itu ya apa? Iya. Kalau sudah meninggal orang tua. Iya. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian berbuat baik dengan orang yang terdekat dengan orang tuamu, ya kan? Biwuddi abikum, ya, biwuddi abikum, dengan orang yang teman baik bapakmu, ya, teman baik bapakmu. Bapak lamba andi kanca sapa, saya becek, datang ke rumahnya dia, bawa ini,
Nanti kalau dia butuh apa-apa kasih. Butuh apa-apa kasih, ya kan? Nggak usah utang. Ya, jangan sampai utang, kalau bisa kasih. Ya, kalau bisa kasih. Siapa teman bapak yang dulu akrab sama kita ya, sama orang tua kita dulu siapa? Kalau orang tua sudah nggak ada ya kan, dulu punya teman ya kan, yang akrab namanya ini, datang ke rumahnya, sambung silaturahim, berbuat baik sama orang tua tersebut ya, Pak, insya Allah itu akan bernilai dengan berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu perbuatan baiknya ya. Tapi kalau urusan doa, amal soleh, ya tetap bisa kita lakukan ya. Tetap bisa kita lakukan ya. Dengan mendoakan kedua orang tua kita terus menerus ya. Pak, insya Allah itu akan banyak manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dua jalan ini kita tempuh dengan baik ya. Hablum minallahnya kita tempuh dengan baik, hablum minannasnya kita tempuh dengan baik. Pak, insya Allah surga insya Allah bisa kita dapatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.